Rudiana katanya udah siap untuk disumpah pocong untuk membuktikan kalau itu adalah anak kandungnya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dan dia juga bakal menyesuaikan ya pembongkaran kuburan anaknya untuk kepentingan penyidikan. Untuk kemarin-kemarin teman-teman yang bermain cocokologi, bersenang-senanglah kalian sudah berada di titik ini. Mudah-mudahan tes DNA terkabulkan. Oke, Bos. Mana ada sekolah kepolisian ngurusi sumpah pocong? Sumpah pocong metode untuk mencari simpatisan dari masyarakat oleh Ibtu Rudiana. Kira-kira seperti itu. Dan ini aneh, yang menyarankan tuh penasihat Polri. Lucu ini. Lucunya, mana ada sekolah kepolisian ngurusi sumpah pocong? Adanya sumpah pengadilan, sumpah kepolisian dan sebagainya. Mosok sumpah pocong, Pak penasihat waktu sekolah dulu sih, Bapak ini masuk sekolah, ngantuk, atau bolos sih? Kok bisa Pak pelajaran sumpah pocong ada di kepolisian? Ini lucu loh Pak, saya sebagai masyarakat kecil tuh heran. Kok penasihat nasihatin anak buahnya suruh sumpah pocong? Nggak kuntilanak sekalian Pak, biar ikut bareng jogetan sampai sumpah-sumpahan Pak. Ngikik, ngekek, ngokok gitu Pak. Sumpah gendruwo besok ada Pak ya. Loh, berpikirnya gimana sih logikanya? Penasihat kepolisian loh, disekolahkan loh Pak. Kok bisa-bisanya mempercayai masalah mistis? Lucu, kayaknya sekolahnya dulu nggak masuk deh Bapak ini. Kok bisa-bisanya pakai sumpah pocong? Apa jadinya Pak kalau hukum ini menggunakan metode mistis Pak? Berarti sainnya nggak dipakai dong Pak. Harusnya kepolisian yang dipakai tuh pembuktian, alat bukti, misalnya kasus kriminal. Barang bukti itu bukan pocongan, pocong, kuntilanak, gendruwo dipakai, orang kesurupan dipakai BAP. Aduh, ini Rudiana berani sesumbar melakukan sumpah pocong dan berani bilang jika 7 turunannya akan mati jika dia berbohong. Ibtu Rudiana bersumpah jika anaknya, yaitu Eki, telah meninggal dunia. Hal itu Ibtu Rudiana sampaikan untuk membantah isu yang berkembang di kalangan netizen yang menyebut bahwa Eki masih hidup. Ibtu Rudiana mengatakan dirinya sendiri sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat di rumah sakit. Ketika ditanya Hotman Paris apakah Ibtu Rudiana bersedia jika makam Eki kembali dibongkar, Ibtu Rudiana mengatakan dia bersedia asalkan demi kepentingan penyidik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat informasi. Assalamualaikum, izin stik ya dek, izin stik ya. Beberapa hari ini kita udah melihat kemunculan Ibtu Rudiana ke hadapan publik ya. Jadi kepada Bapak Ibtu Rudiana dan kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sangat lamban, yang sangat lelet, yang sangat bermain-main menanggapi kasus Vina ini dan sangat tidak profesional dan sangat tidak konsisten menangani kasus ini. Saya sangat kecewa sebagai rakyat kecil dan rakyat Indonesia ya. Apapun alasan yang diberikan oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, kami tidak percaya 100% ya. Karena yang bertanggung jawab atas kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan is the gang ya. Ibtu Rudiana dan seluruh anggotanya Kepolisian Republik Indonesia Cirebon yang menangkap 7 narapidana termasuk Saka Tatal dan adik yang bersidang waktu sidangnya Farhad Arbas itu, dan dia menangisi dan dia menjadi trauma dramatis akibat kejahatan Kepolisian Republik Indonesia Cirebon yang melakukan penyiksaan terhadap sadis kepada para tersangka yang direkayasa oleh Kepolisian Republik Indonesia Cirebon ya. Kalian harus bertanggung jawab, Kepolisian Republik Indonesia Cirebon,
membebaskan 7 terpidana yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu ya. Kalian tangkaplah 3 DPO itu dan jangan lagi kalian lindungi. Dan untuk sebagai bukti secara otentik, secara akurat, sebaiknya kuburan si Peggy itu dibongkar agar bisa dilakukan tes DNA. Karena ada sperma yang berserakan di celananya si Vina itu, bisa tahu itu sperma siapa ya. Di sisi lain, Ibtu Rudiana juga membantah dirinya menganiaya terpidana kasus Vina. Keterangan tersebut didapatkan saat kuasa hukum keluarga Vina mengadakan konferensi pers. Rudiana juga menyangkal adanya penganiayaan yang membuat pelaku terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina Cirebon. Pada saat pemeriksaan, para pelaku sedang didokumentasi dan ia tidak mengarahkan kesaksian Aep dan Dede tersebut. Ayah Eki ini menyebut justru Dede yang memberikan informasi adanya peristiwa pengeroyokan yang menimpa Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Madiman Sen, menyatakan apabila Rudiana ikut campur, semua tersangka pasti sudah ditangkap sebab ia tahu nama-nama pelakunya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal Baik, terima kasih. Selamat siang para rekan-rekan sekalian. Ini sudah banyak sekali kita membahas atau menyimak berita tentang kasus Vina dan Eki inilah ya. Sekarang suasananya makin menjadi memanas, yang dimana kedua pengacara Konda telah turun gunung, yaitu 1. Pak Oto Hasibuan dan Pak Hotman Paris, yang dimana mereka tersebut pada posisi yang berbeda, yaitu Pak Oto Hasibuan berpihak kepada narapidana yang saat ini terpidana 7 orang. Bagaimana cara membuktikan bahwa orang itu tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan, sehingga dia melindungi supaya bagaimana cara untuk membebaskan. Nah, yang kedua, sekarang posisi Pak Hotman Paris juga berpihak kepada kepolisian, yaitu Bapak Rudiana, dan membuktikan juga bahwasanya kejadian itu bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan pembunuhan. Nah, sekarang kita jangan salah paham. Orang ini berdua memang sangat-sangat wajar dan pernyataan-pernyataannya memang jelas. Karena pernyataan dari data-data yang telah dimunculkan oleh Bapak Hotman Paris juga memang benar bahwasanya kalau memang seandainya itu kecelakaan tunggal, tidak mungkin kereta yang dikendarai si korban tidak mengalami kerusakan. Terakhir, tim kuasa hukum Saka Tatal yang menyimpulkan kematian sepasang kekasih Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan, dibantah keras oleh Ibtu Rudiana dan keluarga Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengaku melihat langsung jasad anaknya yang dipenuhi luka benda tumpul, hingga beberapa bagian tubuhnya patah, yang menyatakan bahwa mustahil korban dari kecelakaan. Bahkan tidak ada luka lecet bekas aspal atau terseret di jalan di tubuh Vina dan Eki di Cirebon. Sementara kakak Vina, Marliana, meyakini bahwa adiknya meninggal karena pembunuhan, dikarenakan jasad adiknya dipenuhi dengan luka dan beberapa bagian tubuhnya patah hingga remuk. Hal ini sesuai dengan hasil autopsi. Bahkan ditemukan adanya bekas sperma, jadi bukan kecelakaan lalu lintas, tapi tewasnya karena dibunuh, kata Marliana, kakak Vina Cirebon. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.